Assalamualaikum, hai teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik dan selalu sehat ya dimanapun berada. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama aku, ibu rumah tangga dengan 2 anak balita yang tinggal di rumah kayu sederhana. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik dan menonton video sederhana aku ini. Semoga video sederhana aku ini bermanfaat bagi kalian yang nonton ya. Bantu aku untuk mengembangkan channel sederhana aku ini. Caranya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Hari ini aku share kegiatan aku lagi ya. Ini kegiatan aku di pagi hari di saat Syafika udah tidur. Nah, di sini aku juga mau berbagi tips bagaimana caranya menjaga kewarasan ibu rumah tangga. Penasaran kan ya teman-teman gimana caranya? Tonton terus videonya sampai selesai ya dan jangan di skip. Yang namanya ibu rumah tangga itu punya berlimpah-limpah pekerjaan ya. Pekerjaannya setiap hari ya itu-itu saja tapi tidak pernah ada habisnya. Mulai dari mengurus rumah, mengurus anak dan mengurus suami. Semuanya dikerjakan oleh ibu rumah tangga setiap harinya. Mengerjakan pekerjaan itu semuanya tentunya akan menyita tenaga dan juga waktu. Di sisi lain ada anak yang minta ditemanin main, minta disusui, minta ditemani tidur, dan yang lainnya. Sementara pekerjaan rumah belum selesai ya. Kalau dipikir-pikir memang berat dan juga sangat melelahkan mengerjakan itu semuanya. Tapi kita harus selalu bersyukur dan ikhlas mengerjakannya ya, supaya apa yang kita kerjakan itu menjadi ladang pahala buat kita. Terkadang ada juga yang merasa stres, apalagi ibu rumah tangga yang kesehariannya selalu di rumah dan ibu rumah tangga yang tidak bisa mengatur waktu secara efektif seperti aku dulunya ya. Akunya dulu memang gimana ya, agak merasa stres gitu ya pas aku punya anak satu. Dulu itu aku nggak bisa mengatur waktu secara efektif. Di saat aku lagi kerja, Afiknya nangis, minta diboboin lah, minta ditemanin main lah. Tapi alhamdulillah semenjak aku punya 2 anak, aku sekarang udah bisa untuk membagi waktu, mana yang waktunya bekerja dan mana waktunya untuk bersama anak-anak. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu yang paling penting itu harus bisa mengatur waktu secara efektif ya, supaya kita itu enggak stres dalam mengerjakan pekerjaan yang di rumah. Apalagi ibu rumah tangga yang kesehariannya selalu di rumah seperti aku ya. Tips menjaga kewarasan ibu rumah tangga. Sebagai umat muslim kita harus mengerjakan kewajiban kita ya, yaitu sholat. Nah, dengan sholat hati kita itu akan lebih tenang dan lebih nyaman. Tips yang kedua adalah mengatur waktu secara efektif. Mengapa kita harus bisa mengatur waktu secara efektif? Supaya semua pekerjaan itu terjadwal ya. Nah, kita bisa membagi waktu mana yang bekerja dan mana yang waktunya bersama anak-anak. Dulu di saat aku punya anak satu, aku tuh nggak bisa mengatur waktu secara efektif. Tapi bukan nggak kebisanya ya, lebih ke nggak kepikiran aja untuk mengatur waktu secara efektif. Nah, maka apa yang terjadi di saat aku nggak bisa mengatur waktu secara efektif? Nah, dulu itu biasanya aku bangun tidur itu sekitar jam 7-an. Pokoknya kalau Afiknya udah bangun, aku baru ikut bangun. Nah, kadang pas bangun itu perut udah lapar, mana belum masak nasi, belum bikin sambal, rumah berantakan, cucian kain banyak, cucian piring kotor banyak. Itu mengakibatkan aku tuh pusing sendiri ya nengok pekerjaan yang belum diselesaikan. Ya mana mau selesai ya, bangunnya aja udah siang, udah jam 7. Nah, tapi semenjak aku punya 2 anak ini, aku lebih berpikir gimana caranya supaya aku tuh bisa mengatur waktu secara efektif. Waktu bersama anak-anak itu tidak terganggu ya, maksudnya
tidak mengerjakan pekerjaan rumah lagi khusus untuk anak-anak aja. Soalnya anak-anak itu kan pengen diperhatikan juga. Terkadang mereka itu minta ditemenin main, ditemenin bobo ya. Makanya kita itu sebagai ibu rumah tangga harus bisa mengatur waktu secara efektif supaya kita itu nggak keteteran dan nggak stres sendiri mengerjakan pekerjaan rumah ya. Tips yang ketiga itu adalah lakukan pekerjaan secara bertahap. Jangan lupa ya, kalau kita itu cuma manusia biasa. Jangan berharap kalau semua itu bisa selesai hanya dengan satu sentuhan. Nah, jadi kita harus melakukan pekerjaan kita itu secara bertahap. Misalnya kita bangun pagi. Nah, kalau aku biasanya bangun pagi sekitar jam 4 atau jam 5-an. Nah, yang aku kerjakan itu pertamanya adalah nyapu bagian dapur sama bagian ruang tengah dulu ya. Setelah itu kalau nggak ada sambal, aku langsung masak, dan setelah masak baru cuci piring. Nah, nanti kalau anak-anak udah pada bangun, aku main bersama anak-anak sebentar. Setelah itu aku lanjut beberes rumah, kayak beberes kamar. Soalnya kan kalau pagi-pagi itu pasti berantakan kamarnya ya. Nah, setelah itu baru beberes dapur dan beberes ruangan tengah. Pokoknya semuanya beberes. Dan setelah itu aku baru mandiin Syafika, dan kalau Syafikanya itu udah tidur, aku baru lanjut nyuci dan menjemur kain. Nah, begitulah ya kalau aku melakukan pekerjaan secara bertahap. Kenapa kita harus melakukan pekerjaan itu secara bertahap? Supaya kita itu nggak keteteran ya, dan juga nggak terlalu kecapean. Kalau mengerjakan pekerjaan itu sekaligus pasti kita merasa capek ya. Nah, makanya kita harus melakukan pekerjaan itu secara bertahap. Tips yang keempat adalah cicil pekerjaan di saat anak-anak tidur siang. Sewaktu anak tidur siang itu memang banyak banget godaannya ya, seperti kita mau ikut tidur juga atau main HP atau yang lainnya. Tapi kita harus bisa menggunakan waktunya untuk mencicil pekerjaan rumah. Misalnya untuk membersihkan rumah. Kalau aku biasanya kalau anak-anak itu tidur siang, aku bersih-bersih rumah ya, seperti nyapu atau ngumpulin semua mainannya si Afik, atau misalnya kalau ada beras yang belum dibersihin, aku bersihin. Nah, jadi kalau anak-anak itu udah bangun tidur, rumah itu udah bersih kembali ya. Nah, tips yang kelima dari aku adalah liburan. Kalau aku biasanya nggak ke liburan ya, biasanya cuma jalan-jalan sore aja, misalnya beli bakso atau beli jajanan lain gitu aja ya, nggak liburan. Untuk hari ini sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama video aku ini, dan semoga video sederhana aku ini bermanfaat bagi kalian yang nonton. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.